Hari Seru Gebi. Penulis Oki E. Nursari. Ilustrator Heribert Su. Sore itu, Gebi dan Lani usai bermain bersama. Mereka berpisah di pekarangan rumah Gebi. Mereka berjanji untuk bermain bersama lagi esok hari. Besok kau jemput saya, Seru Gebi. Tentu, sampai jumpa besok. Balas Lani riang. Ah Mama, mau kemana? Mau ke kebun kah? Gebi keluar ke pekarangan karena mamanya memanggil. Dia terkejut melihat mama sudah siap dengan noken di punggungnya. Ya, jaga kopu adik. Kata mama sambil menyerahkan wene pada Gebi. Mama siapkan ubi untuk kau makan nanti. Kata mama lagi. Oh, bagaimana ini? Gebi sudah berjanji akan pergi bermain dengan Lani. Mereka akan bermain di tanah lapang dekat sungai. Ada teman mereka yang tinggal tidak jauh dari sana. Apakah mereka harus bermain di halaman rumah saja? Saat Lani datang, Gebi bilang kalau mamanya pergi ke kebun. Jadi saya harus jaga sapu adik. Bagaimana kita bisa pergi main? Lani tertawa melihat Gebi yang tampak khawatir. Dia bilang Gebi bisa mengajak Wene. Jangan cemas, nanti saya ikut jaga Wene sudah. Janji Lani pada Gebi. Kalau begitu, kita berangkat saja sudah. Ajak Gebi bersemangat. Dia masuk ke dalam honai, mengambil noken dan kain untuk menggendong adiknya. Tidak lupa, dia membawa ubi yang sudah disiapkan mama. Semula, Wene berjalan bergandeng tangan dengan Gebi. Namun, berulang kali pegangannya terlepas. Wene, jangan kau lari kencang-kencang. Seru Gebi. Nah dapat, kau kakak gendong saja sudah. Perjalanan mereka melewati bagian sungai yang dangkal. Biasanya, anak-anak senang bermain di sana. Seperti pagi itu, langkah Gebi dan Lani terhenti saat melihat beberapa anak sedang mandi di sungai. Ayo, kita main di sungai sebentar saja. Seru Gebi sambil menurunkan Wene. Ah, segar sekali airnya. Gebi segera mendekat menyusul sahabatnya. Namun, Gebi harus menoleh berulang kali mengawasi adiknya. Wene, jangan kau lari jauh-jauh. Seru Gebi. Adiknya terlihat asik berlarian mengejar burung-burung puyuh. Keyek, keyek. Sesampai di tanah lapang, ternyata teman mereka sudah menunggu. Ayo, kita mulai. Matahari sudah tinggi. Serunya. Gebi dan Lani berlari-lari menghampiri. Mereka meminta maaf karena terlambat datang. Tadi, kita keasikan bermain di sungai. Ujar Gebi dengan napas tersengal. Dia harus berlari sambil menggendong Wene. Wene, lepas karetnya. Pinta Gebi berulang kali. Namun, Wene tetap menggenggam erat tali di tangannya. Dia menarik tali karetnya kuat-kuat sambil berputar-putar. Bagaimana? Kita orang bisa bermain karet sudah? Ujar Lani sambil tertawa gemas. Hap! Lani menangkap dan menggendong Wene. Nanti kalau Lani kasih kau pegang karet sudah. Bujuk Lani pada Wene.
Wene tertawa-tawa riang di dekapan Lani. Dia senang bisa ikut memegang karet. Jang kau goyangkan karetnya, Wene. Tegur Lani sambil tertawa. Lihat, Kak Gaby mau melompat sudah. Kakak, lompat kakak. Wene berseru-seru lantang. Hup! Gaby melompat lincah bagai melayang. Mereka bergantian melompat sampai bosan dan berganti permainan lainnya. Gaby mendapat giliran pertama saat bermain sembunyi-sembunyian. Dia berpesan pada Wene untuk berdiri diam di dekatnya. Lekas kau hitung sudah. Seru Lani yang sudah siap berlari sembunyi. Gaby lalu menutup mata dan mulai menghitung dengan suara lantang. Oh, Wene mau kemana kah? Apakah dia ingin ikut bersembunyi juga? Gaby lincah berlarian ke sana kemari mencari teman-temannya yang bersembunyi. Ah, Lani, kau di belakang pohon. Saya lihat kau pu baju. Gaby berseru sambil menunjuk ke arah pohon besar. Gaby senang karena berhasil menemukan semua temannya. Namun, tiba-tiba tawanya berhenti dan dia terlihat bingung. Wene tidak terlihat. Wene ada di mana? Apa dia ikut bersembunyi juga? Apa dia mengejar-ngejar Keyek lagi? Gaby, Lani, dan teman-teman yang lain berpencar mencari Wene. Mereka memanggil-manggil nama Wene, tetapi tidak ada sahutan. Gaby dan Lani mendengar suara gemerisik saat mencari di sekitar semak-semak tinggi. Ketika mereka memeriksa semak-semak itu, terlihatlah Wene di sana. Ah, Wene, kau buat kakak khawatir sudah. Tegur Gaby sambil mengangkat Wene. Kita makan saja sudah. Kau bawa bekal kan, Gaby? Tanya Lani. Mereka beristirahat di bawah pohon besar. Gaby mengeluarkan bekal ubi yang dia bawa untuk dimakan bersama. Tiba-tiba datang teman-teman lain menghampiri. Sepertinya mereka baru selesai bermain di sungai. Oi, ayo kita main bola jadi. Ajak salah seorang anak pada Gaby dan Lani. Gaby dan Lani buru-buru membereskan sisa makanannya. Jangan sampai mereka meninggalkan sampah. Setelah itu, mereka mengikuti teman-teman menuju tempat yang lebih luas. Anak-anak Wamena seperti Gaby dan teman-temannya menyukai permainan bola jadi. Permainan ini bisa dimainkan beramai-ramai. Permainan pun dimulai. Bola dilempar oleh pemain yang jadi. Sayangnya tidak mengenai sasaran. Bola itu bergulir di tanah dan Wene menangkapnya. Permainan pun terhenti karena Wene memegang bola itu erat-erat. Dia tidak mau mengembalikan bola itu pada teman-teman Gaby. Seorang teman memberi usul untuk mencari bola lain. Gaby lalu menunjuk pohon-pohon pisang tidak jauh dari tempat mereka bermain. Kita membuat bola dari daun pisang kering saja. Seru Gaby. Gaby menarik hingga putus daun pisang yang sudah kering berwarna coklat. Salah satu teman juga ikut menyobek pelepah yang sudah kering. Itu bisa jadi tali untuk mengikat bolanya nanti. Ujar Gaby. Gaby memberi contoh saat menyobek daun pisang kering menjadi lembaran kecil-kecil. Teman-teman yang lain
mengikuti contoh dari Gaby. Lembar-lembar kecil tadi digulung dengan hati-hati. Lalu gulungan tadi dilapisi lembar daun lain dan digulung lagi. Lama-lama, gulungan daunnya menjadi besar, sebesar kepalan tangan orang dewasa. Setelah ukurannya cukup, Lani membantu mengikat gulungan daun tadi hingga berbentuk bulat. Nah, bolanya sudah jadi. Ayo kita main lagi. Seru Gaby dan teman-temannya. Mengapa permainan ini disebut dengan permainan bola jadi? Karena ketika ada yang terkena lemparan bola, pemain lainnya akan berteriak, "Jadi!" Setelah itu, anak yang jadi tadi akan berganti menjadi pelempar bola. Dia harus mengejar dan membidik pemain lain dengan lemparan bola. Bermain bola jadi, memakai bola dari daun, ternyata menyenangkan. Bolanya lebih lunak, jadi badan tidak sakit saat terkena lemparan bola. Saat mulai terdengar suara jangkrik, Gaby memberi tanda pada teman-temannya. Hari sore teman, kita harus pulang. Kata Gaby. Gaby tidak melihat Wene. Gaby menanyakan pada Lani apakah dia melihat Wene. Lani menyeringai sambil menunjuk ke rerumputan di dekatnya. Ternyata Wene tertidur sambil masih memegang bola. Wene lelah bermain rupanya. Pelan-pelan dia mengangkat dan menggendongnya di belakang punggung. Hup! Seret! Seret! Gaby mengikat Wene ke badannya dengan kain yang dibawanya. Senangnya rasa hati Gaby dan Lani. Puas sekali mereka bermain hari ini. Sejak bermain di sungai, bermain karet, main sembunyi-sembunyian, sampai bermain bola jadi. Keseruan Gaby hari ini tentu saja karena ada Wene. Ternyata menyenangkan juga bermain sambil menjaga adiknya. Gaby mencium aroma jagung bakar saat sudah mendekati rumah. Mama sudah pulang rupanya. Gaby membalas lambaian tangan Mama. Pandai kau jaga Kopu adik. Puji Mama saat melihat Wene. Mama subuatkan kau jagung bakar. Makanlah sudah. Kata Mama lagi. Gaby baru sadar kalau dia sudah lapar lagi.